Selamat berjumpa teman-teman, saudara-saudara, all of you guys. Ini kita akan bikin tutorial untuk menginstalasi TV digital ya. Sebagaimana kita tahu di akhir April itu sudah akan ada kick off, switch off maksud saya, untuk sinyal analog TV. Jadi semua TV hanya bisa diakses menggunakan siaran digital. Siaran digital ini lebih jernih ya. Bisa Anda saksikan nih, salah satunya adalah saya sedang nyetel RCTI. Nah, TV saya ini adalah TV Samsung ya, belum yang Smart TV walaupun sudah tipis. Walaupun belum Smart TV, tapi karena ini LED TV, jadi di belakangnya ini ya, di belakang ini Anda bisa lihat nih ya. Nah, ini ada colokannya ya untuk memasang atau menginstalasi. Jadi saya membeli set top box ini yang murah, ini masuk yang murah, harganya waktu itu di salah satu marketplace masih di bawah 200.000, Efinix H1. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Ya mudah saja, dari kabel antena sebenarnya tinggal masuk ke sini nih ya. Di sini ada lubang untuk sinyal untuk masuk. Nah, di sini ini ada loop ini sebenarnya keluar. Kita beli kabel pendek keluar, bisa masuk ke sini nih. Bisa masuk ke TV untuk sementara, misalnya untuk analog masih mau pasang ya, ini bisa dari loop ini ke situ. Tapi karena kalau pakai loop ini, kalau kita matikan decodernya ini atau set top boxnya ini, ya sinyalnya juga akan ikut hilang. Makanya saya gunakan sementara ini splitter. Tapi nanti kalau sudah benar-benar digital ya, analog nggak ada, ya nggak usah ada splitter ini supaya ketika set top boxnya mati, sinyal analognya masih bisa ditangkap langsung oleh TV. Makanya saya pisahkan dulu dari antena, masuk ke sini, ini masuk ke antena. Nah, satu ini masuk ke set top box, satunya ini masuk ke TV langsung. Jadi masih bisa analog ketika set top boxnya dimatikan. Nah, ini siaran digital bisa ditangkap ya dengan antena yang memang saya pasang itu di atas. Di sana antena saya ada di atas rumah sana. Itu ya memang saya beli yang antena yang ada dua antena itu ya. Yang satu itu memang saya gunakan untuk analog saja, untuk satu TV. Ya, untuk TV yang ini saya gunakan antena PF yang cukup panjang ya, atau cukup ya menangkap sinyal dengan cukup baik. Saya kira itu. Nah, bagaimana instalasi dan sebagainya ya sangat mudah. Itu instalasi hardware-nya, software-nya ya tinggal nanti kalau sudah disambung akan muncul Efinix di TV-nya, tentu source-nya ya. Nah, source-nya di HDMI 1. HDMI 1 itu ya karena kita pakai kabel HDMI ini kan, out dari set top box. Ini outnya dari set top box masuk ke, nah ini masuk ke sini. Ini ada HDMI 1 STB. Ini ada lagi HDMI 1 lagi, misalnya ada koneksi lain dari piranti lain yang mau disambungkan ke TV kita dengan kabel HDMI. Apa bedanya HDMI? Ya lebih jernih. Untuk TV lama, TV tabung, nanti akan menggunakan kabel RCA ya, kabel yang biasa keluar dari kita punya piranti semacam CD player gitu ya. Piranti lama itu kan ada CD player, jadi yang merah, putih, dan kuning. Merah putih biasanya audio, left right, dan kuningnya untuk kabel audio. Nah, itu untuk TV tabung. Kenapa? Karena TV tabung biasanya tidak memiliki port HDMI, nggak ada port HDMI-nya. Nah, ini saya deketin. Nah, ini kalau TV LCD sudah ada port HDMI-nya.
Jadi source-nya kembali kita lihat source-nya ya, kalau untuk TV analog ya TV, tapi kalau untuk menggunakan TV digital dengan bantuan set-top box maka source-nya adalah HDMI 1 biasanya. Kemudian ya ini jadi harus ada 2 remote ya. Remote yang satu itu ya digunakan untuk memang remote-nya STB set-top box ini ya. Nah ini menunya semacam ini. Nah, nanti kalau mau nyari ya tinggal ini, nanti search mode ini, pencet saja misalnya auto search, dia akan mencari sendiri otomatis. Ini dari rumah saya ketangkep 47 sampai 48 channel. Yang lain-lain nggak usah diutak-atik saya kira ya, udah setelannya udah begitu. Paling kalau mau bahasa ya bisa ini sedikit. Saya kira itu saya nggak mengubah dari settingan dari defaultnya ya, dari apa adanya ketika saya beli. Cuma tinggal pasang, colok, kemudian source di TV kita pakai remote TV, itu kita cari yang HDMI 1. Nah, memang kelemahannya ini saya lihat sih masih sering panas ya. Ketika panas itu kadang-kadang saya nggak bisa ganti channel. Nah, caranya apa? Saya matikan dulu. Ini kan di sini ada switch off-nya ini. Nah, switch off di belakang ini saya matikan sebentar, saya hidupkan, terus saya pencet lagi. Langsung saya pencet ketika on dengan memindahkan channel bisa lagi. Kira-kira begitu. Kita coba lihat sekarang channel yang lain ya. Ada MNC ya, cukup jernih. Ada CTV cukup jernih, jaringannya RCTI semua. iNews juga masih jaringannya RCTI. Ada service 2 itu untuk kontrol saja dari TV digital. Ada TVRI nasional, TVRI 3 itu atau TVRI World ya. Kemudian ada TVRI Sport, TVRI Jabar, ini masih TVRI DKI, itu TVRI Sport ya. Ada Dai TV ya, Dai TV dari Buddha Suci ya, Dai TV ini ya. Kira-kira begitu. Kemudian kadang-kadang nggak ketangkap sinyal itu hanya karena saya gerak-gerakin tadi ininya. Saya gerak-gerakin. Tapi pada prinsipnya sudah bisa ditangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.